Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Renungan Hati seputar Papua TV yang berbahagia, izinkan pada hari ini kami berbagi ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa seputar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Di sana banyak keberkahan dan banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah di bulan Ramadan, dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, bahwa akhir dari bulan Ramadan adalah kita akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di ayat Al-Baqarah ayat 183 mengingatkan kepada kita bahwa derajat ketakwaan adalah dambaan dari semua orang-orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan di dalamnya kita beribadah dilipat gandakan. Dan di akhir ayat tadi ada kata ketakwaan. Jadi takwa di sini adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berkarakter, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa kemuliaan atau buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, mari kita raih, mari kita berlomba-lomba untuk meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa seputar TV Papua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kita semua umat yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya derajat takwa ini akan kita dapatkan, kita peroleh. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rahmat ketika hambanya dalam melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi di dalamnya kita juga dianjurkan untuk menahan alat indera kita, seperti wajah kita, dari mulai mata kita, tangan kita, semuanya harus kita jaga, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita di dalamnya akan mendapatkan rahmat. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa asaqtubuha lilladzina yattaqun. Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya, maka rahmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Mari kita raih ketakwaan ini dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, kita akan memperoleh, ketika kita bertakwa, maka kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan juga, bulan kita di mana memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Mungkin di masa lalu kita pernah berbuat kemaksiatan. Di bulan Ramadan inilah adalah sarana kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita. Agar apa? Agar dosa yang dulu kita lakukan akan kita perbaiki di Ramadan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan, ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka.
gitu ya. Jadi di bulan Ramadan mari kita gunakan momen yang tepat untuk kita memberi, untuk kita berbagi kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita berbagi, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Dan rizki yang Allah berikan ini nanti akan ditanyakan dari mana kita dapatkan, kemudian untuk apa nanti kita keluarkan. Allah akan memberikan rizki yang baik ketika kita mengeluarkannya juga untuk kebaikan-kebaikan. Seperti di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih untuk bersama-sama. Mungkin kita sering melihat di masyarakat gitu ya, ada di masjid-masjid, kemudian di tempat di jalan, kalau bahasa sekarangnya ada memberi buka di jalan gitu. Mudah-mudahan yang Allah berikan rizki kepada kita ini adalah bentuk bagaimana kita di dalam bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan berupa memberikan takjil, berbuka, kemudian boleh jadi nanti Allah pun akan membalas kebaikan juga kepada kita, kepada keluarga kita dengan rizki yang dari mana Allah akan memberikan kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan berkahnya rizki kita dapatkan di bulan yang penuh barokah ini. Kemudian yang berikutnya, Ramadan, ketika di dalam bulan Ramadan kita akan mendapatkan derajat takwa, memperoleh apa? Memperoleh ampunan. Bulan Ramadan juga termasuk bulan kita di masa lalu banyak dosa di masa yang lalu. Kemudian pada saat ini kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki bagaimana ketika kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa. Ada malam yang istimewa di bulan Ramadan, di mana bulan ini mungkin kita meraihnya dari awal Ramadan, tidak hanya di akhir-akhir Ramadan. Malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setara dengan 1000 bulan. Kita akan mendapatkan nilai pahala seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Maka kita gunakan momen di bulan Ramadan ini untuk bisa kita meraih malam yang istimewa dan dimulai dengan awal Ramadan. Di malam istimewa sebelumnya kita meraihnya, yang pertama kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburi, dan tak lupa lagi kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam menjemput Lailatul Qadar yang kedua, dengan memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Karena ibadah sunnah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya gitu ya. Allah akan memberikan pahala tersebut dengan berlipat ganda sebelum kita melaksanakannya, dan ketika di luar Ramadan pahala yang kita dapatkan hanya sebatas kita melaksanakan satu sholat sunnah. Di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan dengan kita mengetahui ketika Allah memberikan kelebihan berlipat ganda, maka kita semangat untuk meraih pahala di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang terakhir, di bulan Ramadan kita untuk mencapai derajat takwa kita akan memperoleh insan yang bertakwa tadi di dalam surah Al-Baqarah di ayat 201. Dan ini sering kita baca di dalam doa. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa, di setiap selesai kita melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah, doa yang mungkin kita semua hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah menyuruh kita untuk yang pertama bagaimana kita mendapatkan atau indikator kita untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita kepingin sukses di dunia dan akhirat, di dalam doa tadi Allah mengajarkan kepada kita hati yang selalu bersyukur gitu. Bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ketika kita menerima kebaikan maka kita bersyukur, biasanya mengucapkan alhamdulillah gitu. Ketika Allah menguji maka kita harus bersabar gitu. Bersabar di sini adalah bagaimana ketika Allah memberikan ujian, memberikan permasalahan, Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita dan kita harus menerima dengan lapang dada. Apapun yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Karena manusia suka mengeluh, maka ketika diuji, ya Allah, kok saya diuji terus gitu. Ketika mengeluh, maka Allah pun akan memberikan yang
keluhan kita pun akan dikabulkan oleh Allah gitu. Ketika kita memohon kepada Allah, ketika diuji kita berdoa, mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa merasa hati kita kepingin menjadi baik, menjaga hati kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, tips yang kedua, bagaimana ketika indikator kita kepingin bahagia dunia dan akhirat adalah kita tinggal di lingkungan yang baik atau kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka Allah pun akan memberikan pelajaran kepada kita. Ketika berbuat baik, mungkin di bulan Ramadan ini kita momen yang tepat lagi untuk kita berbuat baik atau kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ketika mungkin ada lembaga gitu, ada di masjid-masjid melaksanakan takjil bersama, maka kita termotivasi untuk ikut memberikan buka bersama gitu ya. Kemudian yang ketiga ini bagaimana indikator kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah bagaimana ketika Allah memberikan umur kita yang berkah. Umur kita yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak hanya jumlah dari maksimal banyak umurnya, tapi ketika Allah memberikan keberkahan kepada umur kita, kita bisa memanfaatkannya dengan hal-hal yang baik. Mari sekali lagi di Ramadan ini untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan umur sisa usia kita ini dengan melaksanakan ibadah yang terbaik. Mungkin Ramadan yang dulu kita akan perbaiki di Ramadan yang sekarang yang kita laksanakan. Yang terbaik kita berharap Ramadan saat ini dari Ramadan sebelumnya. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, ketika kita kepingin kebahagiaan dunia dan akhirat, di dalam doa yang saya bacakan tadi adalah bagaimana ketika kita memiliki pasangan yang baik, pasangan yang soleh, yang ketika kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang menghibur, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kita yang memberikan motivasi agar senantiasa ketika Allah menguji para pasangan kita senantiasa memberikan yang terbaik, bahkan mendoakan kepada kita, saling mendoakan antara pasangan. Kemudian yang terakhir di dalam doa agar indikator tercapai kebahagiaan kita dunia akhirat, yang terakhir adalah bagaimana ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Anak yang soleh ini bagaimana nanti aset kita untuk mereka mendoakan kita, mendoakan kebaikan kepada kita dan memberikan penyejuk jiwa kepada orang tuanya. Yakinlah ketika kita diamanahi untuk mendidik anak yang soleh, tentunya tadi harus mensolehkan kita terlebih dahulu, kemudian kita mengajak anak kita untuk berbuat kebaikan. Ya, demikianlah penyampaian kami pada saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan tambahan ilmu dan bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa seputar Papua TV yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk mencapai derajat takwa. Maka kita harus melakukan hal-hal yang terbaik mulai dari pribadi diri kita sendiri. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam keluarga kita mengajak keluarga kita, dan tentunya bersosialisasi agar ketika kita mendapatkan iman yang dipilih kepada orang-orang yang baik adalah Allah akan memberikan kebaikan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.